didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids ya teman-teman. Dan subscribe YouTube channel Life Kids. Oh iya, untuk mama papa yang belum bergabung di grup WhatsApp Life Kids, segera hubungi Elka ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau ibadah online kelas Madya. Nah, sebelum memulai kita mau berdoa dulu ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bantu kami supaya mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu dan pujian kami harum di mata-Mu. Kami mau mulai pujian dan penyembahan kami hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu dalam nama Tuhan Yesus. Yang semangat ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Lebih semangat lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Yeay! Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus.
Tuhan ya Tuhan. Tuhan berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkannya dengan baik dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini Cici akan bawakan firman Tuhan. Nah, judulnya adalah Mengapa Gereja Melakukan Misi. Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu kenapa sih gereja harus melakukan misi? Ada yang bisa jawab? Oke, kita akan jawab ya setelah kita mendengarkan firman Tuhan setelah ini. Oke, sebelum jauh nih, kenapa sih gereja harus melakukan misi? Sebelumnya Cici mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak sih apa itu misi? Apa? Oke, boleh. Ada yang lain? Good, pintar. Oke, semuanya anak kelas Madya pinter-pinter ternyata ya. Oke, jadi Cici boleh simpulin ya, misi adalah sesuatu yang diperintahkan ya dari seseorang kepada orang lain. Nah, orang tersebut harus melakukannya ya. Jadi misi itu adalah sebuah perintah. Oke, contohnya nih yang simpel aja deh. Misalnya Cici suruh kalian hafalkan ayat hafalan minggu ini. Nah, kalian melakukan perintahnya Cici, berarti kalian melakukan misi yang Cici kasih buat kalian. Nah, itu ya contohnya. Nah, sekarang Cici mau bilang kalau misalnya ini kita dikasih misi, kalian dikasih misi. Kayak tadi Cici kasih misi sama kalian, kayak gitu ya. Nah, misi tersebut pasti Cici kasih sama kalian karena Cici percaya kalian bisa melakukannya. Nah, sama orang dikasih misi itu pasti orang yang memberikan misi itu pasti percaya bahwa kita itu bisa melakukan misi tersebut. Nah, maka dari itu Tuhan itu juga kasih loh misi buat kita, gerejanya. Kita semua ya, orang-orang yang percaya kepada Dia, kita dikasih misi nih sama Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, misi apa sih yang Tuhan kasih buat kita? Apa misinya? Ada yang tahu? Udah ada yang tahu nih beberapa nih. Pinter-pinter nih. Yes, betul. Misi yang Tuhan kasih buat kita ya adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada dunia sehingga dunia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Sekali lagi ya, misi yang Tuhan kasih buat kita adalah supaya kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada dunia sehingga dunia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Oke, nah kita tuh dipanggil sebagai misionaris atau misi, orang yang diberikan misi ya. Misionaris itu orang yang diberikan misi ya. Nah, sekarang Cici mau tanya, ada yang tahu nggak sih siapa orang yang pertama kali menjadi misionaris yang dikirim oleh gereja Tuhan? Ada yang tahu siapa? Oke, tebak-tebakan deh. Orang ini ada di Perjanjian Baru. Dia huruf depannya P. Ayo, siapa ya? Huruf depannya P, belakangnya S. Wah, ada dua nih. Depannya P, belakangnya E. SS. Sorry, bukan ES. Siapa nih kira-kira nih? Yang dulu dia sangat membenci Tuhan. Akhirnya Tuhan datang sama dia. Akhirnya dia bertobat. Siapa? Yes, betul. Misionaris pertama yang dikirim oleh gereja adalah Paulus. Good, pinter anak-anak kelas Madya. Yes, jadi
misionaris pertama yang dikirim oleh gereja Tuhan adalah Paulus ya. Tapi Paulus gak sendiri. Paulus bersama dengan temannya, yaitu yang bernama Barnabas. Siapa namanya? Barnabas. Good, betul ya. Jadi Paulus bersama dengan Barnabas. Nah, kok bisa sih Paulus sama Barnabas? Gimana caranya, Ci? Oke, Cici akan ceritakan secara singkat ceritanya ya. Jadi sewaktu Tuhan Yesus terangkat ke surga ya, dan gereja-gereja itu sudah mulai tumbuh ya, mulai banyak gereja-gereja dan gereja-gereja Tuhan, dan banyak juga yang datang gitu ya, pergi gereja, berdoa bersama-sama di dalam gereja. Nah, pada saat itu orang-orang sedang berdoa di gerejanya Tuhan. Nah, Roh Kudus ngomong nih sama orang-orang yang sedang berdoa tersebut. Dia bilang untuk mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi menceritakan ya, menyampaikan tentang kabar Yesus, tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi Roh Kudus bilang, kamu utus Paulus dan Barnabas untuk pergi ya, menceritakan tentang Yesus ke negara-negara, ke daerah-daerah yang lain. Kemudian Paulus dan Barnabas didoain nih, orang-orang semuanya berdoa, berpuasa, dan menumpangkan tangannya kepada Barnabas dan juga Paulus. Mereka berdoa menyerahkan Paulus dan Barnabas untuk melakukan misi yang Tuhan kasih buat gerejanya dan juga buat Paulus dan juga Barnabas. Mereka berdoa. Nah, akhirnya Paulus dan juga Barnabas pergi ke daerah-daerah lain, ke negara-negara lain. Nah, pada waktu itu Paulus sedang istirahat, sedang tidur. Di tidurnya Paulus melihat seseorang ya. Kemudian orang tersebut bilang, datanglah ke kota Makedonia, katanya. Jadi Paulus bermimpi bahwa ada seseorang suruh dia untuk pergi ke Makedonia gitu. Selamatkanlah kami, katanya. Dan ternyata Roh Kudus memberikan mimpi tersebut kepada Paulus, sehingga Paulus ngomong nih sama Barnabas, aku abis mimpi nih, katanya. Aku abis mimpi kita harus pergi ke kota Makedonia. Oke, akhirnya Paulus dan Barnabas pergi ke kota Makedonia ya, di kota Makedonia di Filipi ya. Nah, kemudian di kota tersebut dia bertemu seorang perempuan yang bernama Lydia. Nah, Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Nah, Lydia itu beribadah kepada Tuhan. Tapi ya, Lydia ini belum tahu nih tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Dia belum tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Barnabas dan Paulus dan Barnabas menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Lydia ini ya. Dia cerita tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kemudian bangkit dan menyelamatkan kita. Jadi Paulus dan Barnabas cerita semuanya ke Lydia. Lydia percaya sama ceritanya Paulus dan dia percaya sama Tuhan Yesus ya. Lydia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Lydia ngajakin saudara-saudaranya ya, rekan-rekannya untuk percaya sama Tuhan. Dari cerita Paulus ya dan Barnabas nih, kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa
memang Tuhan itu kepengen kita ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tuh menceritakan tentang Tuhan ya. Karena itu juga adalah misi yang Tuhan kasih buat kita dan buat gereja ya. Kenapa? Tadi pertanyaan di awal nih dari judulnya adalah kenapa sih gereja memerlukan misi? Kenapa? Supaya orang-orang di dunia ini bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya, supaya orang-orang di dunia ini pada tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita dikasih misi sama Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan ya. Tapi aku tuh kalau cerita tentang Tuhan tuh suka malu. Tenang, hal yang simple yang bisa kalian lakukan untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian gampang. Jadilah seperti Kristus, hidupilah nilai-nilai seperti Kristus ya. Hidupilah nilai-nilai seperti Yesus ya. Hidup seperti Yesus, hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan ya. Seperti itu. Kita berbuatlah sesuai dengan apa yang jadi teladannya Yesus. Ketika kita hidup bersama seperti Tuhan Yesus, orang-orang itu pasti melihat, wah ini anaknya berbeda nih ya, pasti dia pengikut Tuhan Yesus. Nah itu jadi ciri khasnya kita ya. Nah bisa kan, pastikan ketika kita mau menceritakan Tuhan Yesus, gampang kan caranya? Kemarin Cici juga udah kasih tahu ya, caranya gampang, lewat hidupnya kita. Jadi makanya hidup kita tidak boleh sembarangan. Oke, siap buat jadi misionarisnya Tuhan, buat dunia, menceritakan Tuhan Yesus kepada dunia. Siap? Aduh, masih 20% yang siap. Siap? Masih 50% nih yang bilang siap. Sekali lagi, siap anak kelas Madya? Siap. Oke deh. Hatapan kita hari ini adalah Matius 8 ayat 19. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Kita akan berdoa ya. Tangan kirinya di dada, tangan kanannya diangkat. Kita mau berserah sama Tuhan ya. Kita mau berserah. Kita mau di sini Cici mau ajak sama kalian buat komitmen sama Cici. Siapa yang mau jadi misionarisnya Tuhan? Kita dipakai sama Tuhan untuk menjadi misionarisnya Tuhan, buat menceritakan Tuhan kepada dunia. Ada yang mau? Yang mau, tangan kirinya di dada, tangan kanannya diangkat. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami semua Tuhan, mau Tuhan menyerahkan hidup kami mau melakukan misi yang Tuhan kasih buat kami. Kami mau menceritakan Tuhan kepada dunia, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat dunia. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, buat kami bisa berani untuk menceritakan tentang Tuhan kepada dunia. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk memberitakan, untuk menceritakan kebaikan kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, keren banget ya adik-adik firman Tuhannya. Cici yakin dan percaya banyak berkat yang udah adik-adik dapat dari mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang
sekarang kita mau sama-sama dengerin beberapa pengumuman ya adik-adik. Yang pertama, Cici mau ingetin nih kalau Kamis ini ada The Living Word Kids yang akan dibawakan oleh teman-teman kalian sendiri di jam 10 pagi hari Kamis. Ingat ya, kalian bisa lihat di sosial media Live Kids Bethlehem. Nah, yang kedua, untuk ibadah minggu depan hanya akan diadakan 1 kali di jam 11 siang. Karena kita akan sama-sama merayakan Father's Day. Jangan ketinggalan ya, jangan lupa adik-adik untuk ibadah gabungan minggu depan di jam 11 siang. Yang ketiga, Cici mau tanya nih, adik-adik udah pada tulis belum oikos teman-teman? Nah, itu akan ada di Google Form yang dikirimkan oleh guru sekolah minggu kalian masing-masing. Nah, kalau ada yang belum dapat, bisa ditanyain ya ke guru kelas masing-masing. Nah, untuk adik-adik yang udah menuliskan nama-nama oikos kalian, jangan lupa untuk terus doakan doa 5 jari untuk oikos kalian. Karena untuk bulan Juni sampai bulan Juli ini akan ada souvenir dari Live Kids untuk adik-adik yang berhasil membawa oikos adik-adik untuk ikut nonton ibadah online sama-sama. So, cepetan doain terus ya biar teman-teman adik-adik bisa ikutan bergabung bersama di ibadah online Live Kids Bethlehem. Nah, adik-adik, Cici juga mau ingetin nih buat adik-adik yang belum sempat melakukan pendaftaran untuk virtual Kemadia. Jangan lupa ya untuk masing-masing adik-adik yang mau mengikuti virtual Kemadia untuk mendaftar langsung ke guru kalian masing-masing. Nanti akan ada form pendaftaran melalui Google Form yang harus adik-adik isi. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, segitu dulu pengumumannya. Terus semangat, terus lakukan prokes biar adik-adik tetap sehat. Semangat terus adik-adik. God bless. Dadah.